channel in Revolver Channel Merdeka. Akhir-akhir ini berita tentang penembakan oknum polisi dan judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan benar-benar membuat saya sangat kesal. Dalam hal ini terutama langkah-langkah Polda Lampung beserta jajarannya. Kenapa ya mereka itu kok terkesan bulet kalau orang Jawa bilang. Beda dengan apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Dan kasus ini langsung ditarik di Polda Lampung dan Kodam Sriwijaya. Keanehan-keanehan ini antara lain adalah saya cari-cari di Google dan di YouTube channel, tidak ada satupun statement dari Kapolres Waikanan dan Dandim Waikanan. Ini ada apa ya? Padahal sebenarnya kan kejadian ini ada di wilayah kerja kedua petinggi Polri dan Angkatan Darat. Kenapa saya benar-benar kesal? Sebenarnya kalau kita lihat kejadian-kejadian koordinasi melakukan perbuatan-perbuatan ilegal itu tidak hanya di Waikanan saja. Kejadian melakukan tindak-tindak ilegal antara oknum Angkatan Darat dan polisi ini sering terjadi pula di beberapa daerah, terutama yang berkaitan dengan bahan bakar industri. Mereka mungkin pelaku pengambilan dari SPBU atau penimbanya mungkin kebanyakan dari oknum-oknum TNI, dan ada memang uang koordinasi yang dialirkan ke oknum-oknum polisi, dan hal ini adalah kegiatan-kegiatan ilegal yang terorganisir. Namun setelah kejadian di Waikanan tersebut, situasi antar institusi ini kami lihat sedang tidak baik-baik saja. Dalam kasus sabung ayam ini tercermin dari statement Kapolda dan Kapendam Sriwijaya, yang di satu sisi Kapendam membuka dengan gamblang bahwa ya memang ada aliran uang koordinasi, dan ya memang sebelumnya kedua institusi ini di tingkat kecamatan sangat harmonis. Namun karena ada suatu hal sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Pensikapannya dari pihak Polda sebenarnya ini kasat mata semua masyarakat sudah tahulah. Kalau kemudian berkaitan dengan tindak pidana dan tindak-tindak perbuatan ilegal yang seperti itu, hampir 100% dipastikan ada uang koordinasi. Namun Kapolda seolah-olah mau mengkaburkan hal itu. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh TNI. Responsibility di elit
juga berbeda. Jika dari pihak Polri menunggu, namun dari pihak TNI, terutama Bapak Kasat, langsung memberi statement bahwa akan mengevaluasi Dandim dan remnya di seluruh Indonesia ya, tentunya kalau Pak Kasat yang mengeluarkan pernyataan demikian. Di satu sisi TNI sudah membuat statement bahwa mengakui bahwa oknumnya bersalah tentang 2 tindak pidana kejahatan, yaitu pembunuhan dan tindak pidana perjudian sabung ayam. Mari kita cermati bersama statement Kapolda dan Kapendam Sriwijaya berikut ini. Menanggapi bahwa ini kan asumsi, ya kalaupun ada tunjukkan, kita tidak menutup diri untuk bisa memproses itu. Bahkan sebagai wujud keseriusan Polri terhadap hal ini, dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Bitpropam Polda, dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan pengecekan, melakukan pendalaman. Kalau tidak ada, ya kita akan bilang tidak ada. Tapi kalau misalkan ada, tentunya ini akan dilakukan penindakan. Rasanya Polri sudah terbiasa untuk bisa menindak anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Begitupun di sana disebutkan bahwa baik Koramil maupun Polsek menerima, ya sudah, kalau memang iya, tindak dua-duanya, gitu. Tindak, dan saya yakin dari TNI juga pasti akan melakukan. Ya, media sosial sudah beredar, keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok Polsek, Koramil, yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit, ada. Uang diterima, ada. Cuman siapa aja? Nah, ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman dia. Tapi yang lainnya juga tidak boleh lolos. Dengan landasan berpikir apa yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, untuk kejelasan peristiwa ini. Jadi tidak boleh ada penjahat lainnya yang lolos. Kapten, dari mana? Dari Pak mana? Sipil kah atau kepolisian kah? Kalau bahasa oknum bukan sipil ya. Orang sipil nggak ada oknum. Iya. Ya kan? Kalau oknum TNI, Polri, ya kan? Orang sipil itu apa namanya? Kalau jelas-jelas aja di sini. Berarti ada polisinya, ada TNI-nya. TNI sudah kita ambil ini. Oknum yang lain bisa jadi ada TNI, polisi juga ada. Oknum lain itu juga menembak. Ini saya tidak bisa menjawab, tidak bisa memastikan karena apa namanya masih rekonstruksi di lapangan, uji balistik segala macam gitu. Dan itu ada tim khusus juga lapor, polisi militer gitu. Jadi latar belakang terjadinya peristiwa itu? Ya, keterangan sementara saksi ya, keterangan di lapangan mungkin di masyarakat sekitar ya. Ini 1 tahun loh, ada bagi-bagi duit, jelas aja kita. Karena pertanyaan ini melulu gitu ya. Ada duit dikasih Polsek, Koramil, lu makan duit. Udah gitu aja, simpulkan. Pembagiannya setiap per bulan atau Pembagian saya tidak tahu, Bu. Itu kan butuh lebih lanjut. Yang jelas ada yang menerima duit. Ya ada. Dan ini sudah beroperasi selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi konflik di antara dua pihak juga. Mana saya tahu ya, seorang kurang. Intinya lu terima duit, saya kasih kau duit, kau cukup nggak? Itu saya nggak kurang tahu. Yang jelas ada penerima duit, ada pemberi duit. Ada penerima duit, ada pemberi duit. Tidak sepakat. Nah, gitu aja sepakatannya. Nah, kenapa saya sebut ini tidak baik-baik saja? Terlihat di media-media sosial, TikTok,
YouTube dan lain sebagainya, ada yang mencoba memframing bahwa korban penembakan tersebut tidak seperti yang digambarkan dan menjadi isu liar. Namun itu sebenarnya bukan isu liar. Hal-hal seperti ini itu dapat kita kita rasakan, kita lihat, namun kadang-kadang sulit dibuktikan tentang koordinasi yang terstruktur ini. Ibarat kata seperti kentut dalam celana lah, baunya menyengat, namun untuk ditangkap, dilihat tidak bisa, seperti bau kentut. Dalam hal ini pihak tidak tahu itu siapa, kemudian memframing bahwa korban penembakan itu ternyata rumahnya sederhana, ternyata begini, ternyata begitu. Dan kemudian seolah-olah memojokkan oknum-oknum TNI yang diperlihatkan berbanding terbalik kondisi ekonominya. Ini saya kira kok kurang bijaksana ya. Ini oleh manusia-manusia yang jeli dan berpikiran sedikit peka akan dengan mudah menilai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa kedua institusi ini hanya gara-gara karena sabung ayam dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dituduh terima uang dari sabung ayam, begini kondisi rumah Kapolsek yang tewas, atap bolong. Kondisi rumah Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto yang tewas ditembak anggota TNI di arena judi sabung ayam, ternyata sangat sederhana. Lusianto yang bertugas di W kanan itu memiliki rumah pribadi di Desa Fajar Isuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Rumah itu tidak setiap hari ditinggali sejak Lusianto menjabat sebagai Kapolsek Negara Batin, karena menempati rumah dinas. Sehari-harinya, rumah itu dijaga oleh adik ipar Lusianto. Anggota Bidokes Polda Lampung Aibda Romi Indra Setiawan, mendatangi langsung rumah pribadi AKP Anumerta Lusianto. Pada akun TikTok Aibda Romi Indra Setiawan, Romi_Indra_Setiawan, terlihat akses menuju rumah Lusianto harus melewati pekarangan rumah orang. Romi didampingi Babin Fajar Isuk, Aibda Narwin harus melewati jalan setapak untuk menuju ke rumah Lusianto. Tak jauh dari gang sempit itu, ada sebuah rumah yang ada di ujung tanjakan jalan. Nah, kemudian kalau kita mencermati statement resmi dari Kapendam yang tadi kita lihat dan dengar bersama, dan statement Bapak Kapolda, mana yang sebenarnya benar-benar logis dari pernyataan kedua pejabat tersebut? Teman-teman bisa memberi komentar di kolom komentar. Coba kita perhatikan dengan baik-baik. Jika memang benar memang kondisi AKP Lusianto itu memang seperti yang kita, kondisi ekonomi AKP Anumerta Lusianto itu memang seperti yang diunggah di kanal-kanal YouTube, bisa jadi AKP Lusianto ini hanya sekedar pelaksana. Ada yang di belakangnya yang kemudian mentarget Kapolsek itu untuk berbuat menyalahgunakan jabatan
yaitu meminta jatah setoran dari keberadaan sabung ayam tersebut. Karena terus terang aja, keberadaan sabung ayam itu sudah 1 tahun berjalan. Dan sebelumnya aman-aman saja karena yaitu tadi kembali karena koordinasinya harmonis. Kemudian terjadi pergesekan mungkin tentang nilai koordinasi tadi sehingga timbul hal yang tidak kita inginkan. Jika memang benar demikian bahwa Lucianto hanya sekedar alat untuk mentarget uang koordinasi, sungguh sangat kasihan, dan siapa yang menyuruh harus segera diungkap. Ini sungguh-sungguh benar-benar tindakan yang akhirnya mengorbankan nyawa anak buahnya. Karena jelas ya di situ ungkapan Kapendam menyebut ada aliran dana. Nah, ini tidak hanya kasus pembunuhannya yang sangat serius, tapi ini juga tidak kalah seriusnya. Karena ini kalau dibiarkan sangat berbahaya. Dan saya nilai, mohon maaf kalau saya salah, ada indikasi dari pihak kepolisian. Kemudian dengan pernyataan Kapolda itu ingin mengkaburkan tentang aliran dana itu. Karena apa? Ini juga hal yang aneh. Kapolres dan Dandim di wilayah Waikanan, tentunya wilayah Waikanan itu kegiatan tersebut akan sangat mudah tercium. Karena nanti kita lihat pernyataan Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, tentang skema organisasi sampai di tingkat desa. Tidak mungkin hal itu tidak tercium sampai ke atas. Nonsen. Kenapa ada pembiaran selama 1 tahun ke belakang? Ya, tempatnya jauh di hutan gitu kan, tapi orang banyak yang ke situ. Di situ ada polsek, di situ ada koramil, di situ ada subkoramil. Ternyata subkoramilnya sendiri yang terlibat. Tapi kan Polri punya intel, Polri punya reserse, kemudian Kodim juga demikian, ada pasi intelnya dan sebagainya. Dan ada yang namanya Babinsa, ada yang namanya Babin Kamtipmas. Ini mata dan telinga dari satuan atas. Apakah satuan selevel Polsek ini baru tahu setelah adanya laporan ini? Apakah satuan Polres Waikanan tidak tahu hal ini? Apakah Polda juga tidak tahu hal ini? Jadi sebenarnya ya kesalahan pertama menurut saya ketika dia tahu bahwa yang backing itu militer tapi tidak melibatkan polisi militer itu udah keliru. Itu satu ya. Dan rata-rata menurut saya dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia selama ini itu rebutan sebenarnya. Lebutan lahan parkir, lebutan lahan judi dan segala macam. Nah ini kan kalau Bintara, Tamtama, dia mencari tambahan kesejahteraannya dari yang begitu. Sayangnya dilakukan secara ilegal. Dalam beberapa kasus terjadi kemarin di kasus Ciracas di Jakarta beberapa tahun lalu. Itu setelah ditelusuri, oh ini urusan rebutan lahan parkir, nah seperti itu. Nah jadi begini ya, menurut saya polisi ini sudah tahu kelihatannya karena sudah membuat pengamanan dirinya dengan body protector dan lain-lain. Dia tahu bahwa yang dihadapi adalah tentara. Nah itu langsung mengambil alih. Nah, hukumnya tentara itu kalau sudah terdesak ada cerita dia karena didikannya dia membunuh. Itu kan harusnya sejak awal sudah dipikirkan bahwa kemungkinannya
mereka akan bisa berhadapan dengan tentara yang punya senjata. Senjata tentara itu kan senjata bukan untuk melumpuhkan seperti senjata polisi, tapi untuk membunuh. Apa yang terjadi? Dahinya yang kena kan. Jadi betul-betul dia sudah terlatih. Nah, juga persoalannya adalah bagaimana mungkin komandan koramilnya tidak tahu apa kegiatan anak buahnya itu, ini. ya. Lalu kalau di tentara itu 2 tingkat di atas harus tahu kegiatannya. Karena ini komandan sub koramil, maka komandan koramilnya harus tahu. Kemudian komandan kodimnya harus tahu. Kalau tidak, nah ada apa gitu? Mengapa dia tidak tahu? Lain begitu ya, iya, Bung, ya? mengapa tidak tahu apa yang dikerjakan anak buahnya? Bagaimana fungsi-fungsi kaki organisasi, Intelkam, kemudian Reskrim, dan kemudian cepu-cepu mereka, dan kemudian Babin Kamtipmas, itu kemana aja kalau memang dari pihak Polres tidak mengetahui? Tidak mungkin lah kalau itu tidak bocor. Karena apa? Kalau kita lihat di berbagai tayangan, yang datang bukan kelas kaleng-kaleng, yang datang memang benar-benar, kalau saya amati dari kendaraannya, ya memang benar-benar penjudi sabung ayam. Dan mungkin juga ya nilai taruhannya tidak sedikit. Itu jelas sih. Juga dari kesaksian warga di lokasi kejadian. Berapa kali? Kalau itu kurang tahu banyak sih. Banyak sih. Dam. Enggak ada lagi. Kalau masalah ledakan itu. Tembakan itu ya? Enggak hitung lagi di kita? Enggak terlalu lah. Enggak terlalu pas berapa gitu. Banyak sih. Jumlah tembakan yang kita dengar ya. Habis itu baru diikutin sama orang lari semua, Om. Orang semua kacau masuk ke rumah. Enggak tahu lah. Kacau semua orang. Kalau boleh tahu kejadian itu pas tepat jam berapa sih, Om? Kalau enggak salah itu setelah asar. Oh, masalah saya selesai azan asar, sholat asar, baru kejadian itu. Setelah pas mau maghrib. Kalau sedengaran kita ada berapa kali letupan senjata api? Kalau itu nggak terlalu anto persis ya. Tapi banyak ya? Iya, kurang lebih ada sekitar lah 5-6 kali sekitar gitu. Berapa, Om? Sekitar 5-6 kali. Sampai jam berapa ada letupan-letupan itu? Ya dekat maghrib itu doang. Kan sangat aneh ya, di tempat yang terpencil, kemudian di saat-saat tertentu ada mobil-mobil mewah berdatangan. Apakah ini tidak tercium oleh aparat? Itu juga sebuah pertanyaan besar. Lalu kita kemudian mengarah pada saat terjadi penembakan tersebut. Ini juga hal yang sangat hal yang sangat kemudian perlu mendapat perhatian lah. Kenapa sih terjadi hal demikian? Kenapa mereka nekat? Satu hal, tidak mungkin oknum-oknum dari Polri tersebut tidak mengetahui kalau yang di belakang kegiatan sabung ayam tersebut adalah oknum-oknum TNI. Lalu kemudian tidak mungkin mereka tidak mengukur kekuatan sebelum melakukan operasi.
adalah sebuah keharusan untuk menganalisa potensi dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang wajib harus dilakukan. Karena ini apalagi itu di belakangnya adalah oknum TNI. Tingkat resistensinya seperti apa dan lain sebagainya. Di berbagai media saya menilai bahwa tindakan itu terlalu gegabah. Walaupun mereka sudah saat itu katanya menggunakan rompi-rompi anti peluru. Pertanyaan terbesar adalah kenapa mereka tidak kemudian berkoordinasi dengan polisi militer. Pertanyaan kemudian juga kenapa tidak pasukan BRIMOB yang diterjunkan? Kalau melihat bahwa yang menjadi backing itu adalah oknum TNI, jika saya yang melakukan operasi, tentunya saya akan berkoordinasi dengan satuan BRIMOB dan berkoordinasi serta bersama-sama ke TKP dengan Korps Polisi Militer. Mengapa demikian? Satu hal yang kemudian wajib mereka ingat. Jika hukum yang diberlakukan kepada oknum-oknum TNI itu berbeda dengan hukum sipil. Dan Polri tidak bisa begitu saja menindak apabila ada oknum TNI yang berbuat melanggar hukum. Wilayahnya sudah berbeda dan sudah diketahui kalau backing daripada keberadaan sabung ayam tersebut oknum TNI. Ini sangat mengherankan. Dari sekian hal yang saya ungkap tadi, mohon marilah bersama kita jaga kondusivitas masing-masing institusi, penjaga keamanan negara, penjaga ketertiban masyarakat, sama-sama mengevaluasi diri, membenahi bahwa memang betul di dalam ada masalah. Karena apa? Tindakan-tindakan perbuatan dan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan undang-undang, perbuatan-perbuatan atau kita sebut perbuatan-perbuatan tindak pidana apapun bentuknya yang kemudian bisa dilakukan oleh institusi-institusi tersebut secara terstruktur, sebenarnya tidak hanya judi sabung ayam tersebut. Mohon kedua institusi segera melakukan bersih-bersih, terutama tentang kasus-kasus yang paling jamak itu di daerah-daerah adalah kasus-kasus BBM solar-solar ilegal yang kemudian yang melakukan dan menjual juga saya tidak menuduh, tapi kemungkinan besar hal itu ada dan saya yakin pasti ada. Kenapa saya sebut pasti ada? Semoga saja kita belum lupa bahwa ada penangkapan oknum polisi dan oknum polwan di Semarang yang diduga berselingkuh dan akhirnya saya dengar di PTDH ternyata juga pelaku pemain BBM. Sekian, terima kasih dari kami Revolveri Channel. Merdeka!